Bismillahirrahmanirrahim. Taqaza TV. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, sesuai sareng kajian ukhuwah ya, perindu ukhuwah. Hartosna ukhuwah teh lamun bahasa Sunda mah naon? Tohaga ya, tohaga. Upami bahasa Indonesia mah kokoh ya, kokoh. Biasana anu namina tohaga mah hiji perkara anu kabentuk tina sababaraha unsur. Contohna tihang anu didamelna tina satu unsur sareng anu didamel tina beberapa unsur, mana nu bakal kokoh? Nah, dari beberapa. Contohna tihang tina gebog cau hiji dibandingkeun sareng tihang tina beton, mana nu bakal kiat? Beton. Naon margina? Terbentuk dari beberapa unsur. Cobi ngadamal tihang tina kesik hungkul, tong dicaian, tong disemenan. Moal tiasa nya. Ngadamal tihang tina semen hungkul, tong dicaian. Sami moal tiasa. Nah itulah Islam, hadirin rahimakumullah. La islama illa biquwah. Tidak mungkin berdiri ini agama kecuali dengan ukhuwah, dengan kokoh, dengan kuat. Wala quwwata illa bil jamaah. Tidak mungkin terbentuk sebuah kekuatan yang besar kecuali syaratnya satu, yaitu jamaah, berkumpul beberapa unsur. Maka musuh-musuh Islam sangat paham sekali hal ini, hadirin. Sangat paham sekali. Bahkan mereka telah dikabarkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal sekali bagaimana paduka Nabi alaihi salatu wassalam dan apa risalah yang dibawanya, sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya mereka. Saking pahamnya. Nah, saking pahamnya risalah yang dibawa oleh paduka yang mulia Habibana Muhammad alaihi salatu wassalam, maka mudah bagi mereka. Bagaimana supaya Islam ini hancur? Mudah saja, serai-beraikan saja Pak, dikotak-kotakan dengan asabiyah, dengan kelompok, dengan golongan, dibentur-benturkan. Semen tidak mau menyatu dengan pasir karena alasan berbeda. Saya lembut, pasir kasar. Pasir tidak mau bersatu dengan air dengan alasan saya ini benda padat, itu benda cair, saya tidak mau. Kemudian air juga tidak mau bersatu dengan besi. Kita terlalu lembek, besi terlalu keras, kita tidak mau bersatu. Akhirnya sewang-sewangan. Ya, setelah bercerai-berai tidak mungkin terbentuk sebuah tiang yang kokoh. Mudah sekali, hadirin. Tanpa dihancurkan pun benda-benda yang tercerai-berai seperti ini akan hancur sendiri. Memang bakal hancur sorangan. Dibiarkan saja hancur. Maka inilah pentingnya ukhuwah.
Wala jama'ata illa bitta'ah. Tidak mungkin terbentuk sebuah jamaah kecuali dengan ketaatan. Ada satu pengikat, yang mana pengikat ini semua kelompok, semua golongan setuju dengan ikatan itu. Diikat dengan apa hadirin? Diikat dengan layang Zamus Kalimusada, ya, yaitu dasar Islam. Di mana-mana harus sama. Walaupun orang Sunda bangga dengan bahasa Sundanya, bangga dengan budaya Sundanya, walaupun suku Jawa bangga dengan kejawaannya, walaupun bangsa Eropa bangga dengan keeropaannya, hilangkan ego itu semua. Tunduk dalam satu kalimat dengan bahasa yang satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bukan berarti kita mau tunduk dijajah oleh bangsa Arab, tidak. Itu hanya pengikat saja. Bagaimana seluruh penghuni planet bumi ini dalam satu ikatan agar kuat. Begitu. Tidak ke Arab-Araban Pak kalau itu. Ya, kita tidak tunduk pada budaya Arab, tapi kita tunduk dengan satu bangsa, satu bahasa yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sebagian, tidak semuanya. Yang dilakukan Nabi saja kita ikuti. Selain itu tidak. Ya. Kita bangga dengan kesundaan kita, silih wangi kita, silih asa, silih asi, silih asu. Orang Sunda mah kudu jadi lalaki langit, lalanang jagat, anu bisa mapai daratan, meulah lautan, nangtungan gunung anu jangkung, ngojayan sagara anu lega, nunggang mega ngambah jomantara. Masya Allah. Mamawa hiji senjata layang Jamus Kalimusada, nyebarkan hiji sifat sili asa, sili asu, sili asi. Bangga kita dengan kesundaan kita, tetapi ego kesundaan kita dihilangkan seketika dalam satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu hadirin. Coba lamun pa ego-ego, tidak mau kita Islam sini saja, ngapain kita pakai bahasa Arab? Itu Arab adan ganti ku Sunda. Allah nu agung, Allah nu agung, pendengaran Pak. Ya, tunduk saja sedikit. Nah, itu kuah yang lebih luas. Kemudian hadirin yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, inilah kekuatannya, inilah pentingnya bagaimana ukhuwah, kekuatan. Tidak lagi kita melirik perbedaan. Yang mau jadi garam silahkan, jadi garam dengan sempurna, jangan abu-abu. Ya, kalau mau jadi gula silahkan, jadi gula dengan sempurna. Kalau mau jadi cabai silahkan, jadi cabailah dengan sempurna jati diri kecabeannya. Kalau mau jadi asam silahkan, jadi asam yang sempurna. Mau jadi belingbing silahkan, mau jadi mangga ngora silahkan. Syaratnya satu, kita mau berkumpul dalam satu coet, kita hadir dengan kadar yang dibutuhkan. Akhirnya hilang semua namanya, nama muncul satu yang namanya rujak. Dituang teh tengah poe ngabaranyai mastaka jadi caang. Cobalah menhiji-hiji. Wal uyah pangset, am gula hungkul giu, belewek cabe hungkul lada, buah ngora hasem. Tengeuna hadirin. Ya, makanya kalau ego kelompok kita jangan memerawangan. Saya tidak mau dicampuri, itu beda. Kerdil sekali.
Umat Islam tidak kerdil seperti itu hadirin. Kita harus siap bersama. Apalagi kondisi sekarang hadirin, terpepet kita dalam segala hal. Dalam segala hal. Kalau saja sebentar saja, sedikit lagi kita lengah, tidak sadar, mau dicerai-beraikan seperti ini, kemudian perhatian kita tertunduk saja pada kepentingan kita masing-masing, mungkin saja apa yang dijanjikan Nabi alaihi salatu wassalam akan kita alami. Ma baqiya minal Islam illa ismuh. Tidak akan tersisa daripada Islam kecuali namanya saja. Mungkin saja anak keturunan kita sudah tidak kebagian lagi nikmatnya Islam. Kalau saja hari ini kita tidak carincing pageh kancing, saringsat pageh ikat, mau menerima kebersamaan. Itu hadirin. Maka pentingnya ukhuwah ini hadirin, kita pun penting mengenal saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Apa ini begini siap kita terima selama berdasarkan Quran dan al-hadis, itu adalah saudara kita. Begitu hadirin. Selama berakidah ahlus sunnah wal jamaah, itu saudara kita. Maka kita harus kenal apa ini, apa itu, dan bagaimana ini, bagaimana itu. Begitu hadirin. Sudah panjang sekali ini mukadimah hadirin. Maka tema di saat ini kebetulan alhamdulillah, summa alhamdulillah, hari ini di Masjid Besar Cikajang dihadiri oleh saudara-saudara kita. Kalau katanya dari jamaah tabligh, ya, dari jamaah huruj, yang mana kabar-kabar miring sangat sering sekali kita dengar. Nah, maka kita belajar mengenal apa dan siapa mereka. Boleh Pak ya? Supaya kita siap menerima perbedaan dan siap bersama walaupun beda dengan kita. Muhammadiyah kita sudah tahu, Persis kita sudah tahu, NU kita sudah tahu, ya, FPI kita sudah tahu, HTI kita sudah tahu. Maka kita siap bersama karena sudah tahu. Tak kenal makanya tak sayang. Itu hadirin. Pertama namanya jamaah tabligh, jamaah huruj. Sebetulnya mereka tidak menamakan itu. Sebetulnya para pendirinya, para tokoh-tokohnya, para suroknya, dari tingkat dunia sampai tingkat kampung, desa, mahalah, RT, tidak ada nama itu. Siapa yang memberikan nama itu pemandangan dari luar. Karena mereka sudah biasa bacakan hadis di depan dikatakan jamaah tabligh. Karena mereka suka meluangkan waktu sedikit keluar dari rumahnya, keluar dari kampungnya untuk kepentingan agama, dikatakan jamaah huruj. Huruj itu bukan keluar dari khawarij, benten. Khawarij itu sudah bukan ahlus sunnah wal jamaah. Khawarij itu hanya sama saja hadirin, sama bahasa Arab, khawarija fa'ila, lamun huruj mah fu'ulun, khuruzun. Ya, beda namanya, makanya harus ngaji atau nahwu sorof, ngabe teu beda-beda gitu. Teu pahili bahasana. Ya, bukan khawarij hadirin, tapi namanya sering keluar dari rumah, meluangkan waktu sedikit keluar dari rumah, maka bahasanya huruj. Huruj itu bahasa Arab, artinya keluar. Gitu. Ada juga yang mengatakan karena mereka sering bersilaturahmi ke rumah-rumah, maka dikatakan jamaah silaturahmi. Karena mereka suka bawa-bawa kompor, jamaah kompor. Karena mereka suka pakai naon baju awet teh long rest, maka dikatakan jamaah long rest. Karena mereka ciri khasnya biasa menumbuhkan jenggot, maka dikatakan jamaah jenggot. Ada juga yang mengatakan kalau di daerah saya nih Pak, sebagian wilayah Pasirwangi Timur
Karena jamaah ini suka biasa bawa-bawa kantong nih, bahasa Sunana gunal genol dikatakan jamaah. Itu. Ya sudah, itu saja. Namanya tidak ada nama sebetulnya. Siapa pendirinya dulu hadirin? Pendirinya yaitu Imamul Muhaddisin. Semua sudah tahu. Bahkan kalau kita mengkaji gurunya Habib Umar dari Yaman, ya, Al-Hafidh. Mereka itu berguru lagi, maka guru keduanya namanya Maulana Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala. Itu dari reng-rengan keluarganya. Ada yang namanya Maulana Ilyas rahimahullahu ta'ala. Itu Imamul Muhaddisin. Itu adalah pajar pada zamannya. Silahkan dikaji. Ada sekarang dalam Google, Mbah Google sudah siap. Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, silahkan dikaji. Siapa beliau ini, siapa? Kurang lebih 100 tahun yang silam, kurang sedikit. Kemudian mereka tersebar di mana? Hampir kurang lebih 241 negara. 241 negara. Sengaja dibuat tidak lembaga dan tidak dibuat ormas secara formal. Sengaja, karena pergerakan mereka seperti rayap, bungkeleng katingali di luarna, padahal di jero nama tos keropos, bergerak dengan senyap-senyap, tidak dengan propaganda. Ujug-ujug, silakan Bapak mendengar kabar, ujug-ujug ada aja prediksi Rusia tahun 2025 akan berubah menjadi negara Islam. Ngarenya kurang teh. Nah, Islam digiwing ku ucing kan itu gitu. Atau dibawa ku cah? Tidak hadirin, ada yang bergerak di sana. Saudara-saudara kita bergerak di sana. Ada mendengar kabar Prancis 2030 diprediksi menjadi negara Islam. Nah, Islam ngarayap sorangan kan itu gitu. Tidak. Teka bawa ku cah, teka bawa ku angin, tapi ada yang bergerak. Begitu hadirin. Selanjutnya, siapa saja mereka hadirin? Mereka datang dari berbagai madhab, dari berbagai thariqah, dari berbagai harokah, dari berbagai ormas. Maka tidak ada beda-beda. Kenapa? Karena pergerakannya tidak menjadi ormas secara formal. Akhirnya ormas-ormas yang formal diikat dalam satu ikatan, menghidupkan kembali manhajun nubuwah, cara kerja Nabi SAW. Dulu Paduka yang mulia dengan sahabatnya pernah menghadapi satu kampung yang namanya Thaif. Tidak menerima sama sekali, tidak mau menerima Islam. Bagaimana caranya? Apa saran Paduka yang mulia pada sahabatnya untuk menghadapi wilayah seperti itu? Itu sudah tertulis hadirin. Maka triknya seperti itu kita bangunkan, kita bangkit lagi. Kita bangkit lagi hadirin. Yang keduanya, dulu Paduka yang mulia beserta para sahabatnya pernah menghadapi satu kampung atau satu wilayah yang namanya Habasah. Menerima tapi acuh tak acuh. Sok we maneh-maneh urang-urang ngan mangga we bade ngiring maka dia. Gitu. Bertamu silakan, tapi saya tidak mau. Kenal pun tidak mau. Silakan. Mangga dikaji, Pak. Hijrah pertama ke Habasah bagaimana? Hijrah kedua ke Habasah bagaimana? Maka akhirnya Habasah bisa masuk Islam. Thaif bisa masuk Islam. Apa saran Nabi pada sahabatnya untuk menundukkan wilayah-wilayah seperti itu? Selanjutnya Nabi SAW beserta sahabatnya pernah menghadapi kota yang namanya Yasrib, ya, yang mana Yasrib ini siap lapang dada menerima, yang saat ini berubah namanya menjadi Madinatul Munawwarah. Terus bagaimana caranya?
Dulu sahabat dikirim ke negeri Yaman, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Apa saran Nabi untuk menghidupkan Yaman? Kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu an dikirim ke Afrika. Apa saran Nabi untuk menghadapi kota Afrika? Benua Afrika. Itu dibangkitkan kembali. Sehingga trik-trik dakwah Nabi ini tidak keluar dari pendirinya. Tapi para pendiri ini mengkaji kembali kisah-kisah para sahabat, bagaimana cara menyebarkan Islam, bagaimana cara menjaga Islam, bagaimana cara menyebarkan Islam. Makanya Bapak hadirin rahimakumullah, dari sejak dahulu kala kita berhusnudzon, semoga mereka diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya satu atau dua yang berjuang siap meninggikan ini agama. Ya, bukan hanya satu dua kelompok, satu dua harokah, pergerakan, bahkan sudah hampir ribuan para pejuang-pejuang kita siap meninggikan agama. Pertanyaannya bukan melemahkan mereka. Kenapa Islam tengah jungjung? Ya, ternyata para ulama mengkaji, kita tidak melemahkan mereka, tetapi mungkin ada satu pergerakan yang keluar dari kehendak Allah dan kehendak Rasulnya, menggunakan perjuangan dengan cara pola pikirnya masing-masing. Coba menurut Bapak sekarang yang meninggikan agama, yang bertekad apa hadirin? Yang berjenisnya seperti apa? Yang meninggikan harus dengan harta, harus dengan ilmu pengetahuan, harus dengan teknologi, harus dengan ini, harus dengan itu. Mana sekarang yang mampu meninggikan agama? Tidak ada hadirin. Karena meninggikan agama ini sudah ada caranya. Nabi SAW telah sukses membawa agama ini ke puncak yang paling tertinggi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Aku telah sempurnakan ini agama, kata Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah sempurna hadirin. Maka Bapak hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka datang dari berbagai kelompok, mereka datang dari berbagai madhab, tapi dengan syarat berakidah yang sama, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Imam Al-As'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Semuanya seperti itu sepakat. Kecuali madhab fikihnya, mereka ini beda-beda. Ada yang dari Syafi'iyah, ada juga yang dari Malikiyah, ada yang dari Hanafiyah. Malahan para pendiri-pendiri kita ini Hanafiyah, kita Syafi'iyah. Kita tidak mau ikut masalah fikih, kita sudah Syafi'iyah. Begitu hadirin. Saking saling menghargainya. Yang kedua, mereka datang dari thariqah yang berbeda-beda. Datang dari Qadiriyah Naqsabandi, datang dari Tijaniyah, datang dari Satariyah, datang dari Sadiliyah. Semua ada hadirin. Akhirnya bersatu dalam satu wadah yang namanya coet, jadi rujak. Alhamdulillah. Raos lapang dadanya. Seperti kesik, cai, naon nih Pak, semen, besi siap ngahiji, akhirnya jadi tihang, jadi sebuah rumah. Kalau sudah menjadi sebuah rumah, tukang besi calik di jero imah raos, teka panasan, teka ibunan. Tukang semen bus kaeta imah raos, nyaman, genah merenah, tumanina. Rawasin hadirin. Cobalah menumpuk masing-masing, hujan bakal kehujanan. Coba ngiuhan harapan besi, Pak. Ya, ngiuhan harapan tidak bisa hadirin, tidak bisa dipakai kalau masih berbentuk-bentuk. Tapi kalau sudah terbentuk menjadi bangunan, baru kita bisa masak raos, tuang raos, bobo oge raos. Itulah Islam. Yang selanjutnya visi dan misi jamaah tabligh ini hadirin hanya dua saja. Visi dan misi hanya dua saja. Pertama, islah, usaha untuk memperbaiki dirinya, sebagaimana dari Syekh Ibnu Athaillah,
roh nafsaka anid dunya, istirahatkanlah sejenak jiwamu dari kesibukan dunia. Cek bahasa Sunda nama jangan terlalu dipeleter, ya, jangan terlalu dipeleter. Bisi karunya otak teh capeun, hate teh capeun, sabulan pinuh, sebulan penuh, isuk-isuk mikir eta, ised rada wanci hanet moyan, hate teh mikir eta kene, pecat cawed, cawed terang Pak, pecat cawed mikir eta kene, keur poncorong panon poe eta kene, ised samet wanci asar eta kene nu dipikiran teh. Gitu. Asar teh geus ngalungsar capek hasil mikir eta. Rep-repan magrib teh masih keneh dina sirah teh namleg eta keneh deui wae. Rek sare eta deui wae. Tengah peuting hudang ngahaja ceurik ka payunan Allah nu diadukeun teh eta deui wae. Hudang deui isuk-isuk ti beburanyat apan salat subuh ge belaan henteu naon, henteu wiridan sabab sieun teu kaburu eta deui wae. Full 1 bulan pikir itu, lelah hatinya, capek pikirnya. Coba luangkan 3 hari saja hadirin, 72 jam watir, bukan anti dunia, bukan tidak pikir dunia, bukan. Justru nyaah di peleter mah. Roh nafsaka di dunia, istirahatkanlah hatimu dari kesibukan dunia sejenak saja. Beda Pak, mesin geus panas sareng ditiiskeun heula, rep tiis hate teh Pak, gitu, lowong, tenang, santai. Maka hadirin, ada salah seorang ilmuwan dari Itali, kalau nggak salah, namanya lupa lagi. Kalau saja 1 kali bulan purnama hati manusia dibebani dengan yang sama, maka dalam hatinya itu pinuh. Cek bahasa nama hese usik. Ketika datang problem atau napi masalah dalam hatinya, maka oyaglah hatinya. Terjadi 3 sama. Stres heula, terus setruk, baru stop hadirin. Maka penyakit hari ini sama hadirin. Setruk, stres, stop. Dari stresnya muncul gula, darah tinggi, ini dan itu. Dari mana muncul stres? Dari pemikiran yang sudah terlalu lelah, penuh, mentok, tidak ada solusi. Coba kasih ruang 72 jam saja, dikasih ruang. Maka bapak-bapak mulia, semua di seluruh dunia mengakui ada hari libur. Ya, asal pokok hari libur berapa hari dari 1 bulan? Asal pokok dulu hari Ahad ya Pak, hari Minggu. Berarti libur dari 1 bulan itu 4 hari. Kenapa 4 hari diberlakukan? Karena yang 1 hari itu untuk perjalanan berangkat dan untuk perjalanan pulang. Yang diutamakannya 3 hari. 3 minggu otak kita fresh, lihat nuansa alam. Dibuatlah aya ngerelek cai, tiis celi herang panon, jauh dari kebisingan, lep calik. Fresh lagi otaknya, kembali ke medan kerjanya, siap lagi, kuat lagi, idenya banyak lagi, cemerlang, hatena kuat, mual epesan, ya, mual epesan. Yang selanjutnya Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuma hari libur sekarang berubah fungsi. Nu kudu nama meringankan beban pikirnya, aya nama dirubah berangkat ke tempat-tempat wisata. Urang make mobil Avanza ge bari nyewa di rombongan. Ya. Datang batur ningali Fortuner di supiran ku sorangan, di jero ngan duaan, ngangorok mini warna beureum, atuh puguh we.
batur mah ngalah gedai harapan payung teh bareng nangunjar, urang mah cinutun harapan harapan takal kalapa. Balik ringan atau lebih berat? Lebih berat. Keun sia aing ayeuna Avanza nyewa dagoan. Beberapa bulan ke depan saya bawa Fortuner Pajero Sport. Di mana Kang? Rek duit, curig duit, siluman, pokoknya mah ieu kudu katulungan. Begitu akhirnya timbul sifat kejahatannya hadirin. Hasil dari hari libur. Makanya para ulama memberlakukan teori keluar 10 hari dari kehidupan. Keluar 3 hari dari per bulan. Kemana? Ke tempat di mana hati kita akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ke tempat di mana otak kita akan fresh. Dengan apa? Dengan memikirkan kebesaran Allah dan kehidupan akhirat. Pandang ke depan. Bagaimana huru-haranya alam mahsyar. Bagaimana kejamnya para malaikat yang Allah sediakan nanti di neraka jahanam. Pikir. Ketika beban pemikiran kita ini berat dengan akhirat, justru untuk dunia ini ringan. Bukan masalah masalah rugi 100 juta itu bukan masalah. Masalah terbesar lihat ketika mamah nanti ditanya marrabbuka, mamah tidak bisa menjawab. Ini masalah besar. Sudahlah, kita bersabar saja. Ini sudah ada ketentuan. Tenang lagi hadirin. Beda jeung ayeuna tuh leungit 10.000 ge pandordar. Ya, ada badai dan topan di tengah-tengah rumah tangga kita. Begitu hadirin. Nah inilah diberlakukan, itulah mereka Pak. Satu visinya yaitu islah, tidak meninggalkan dunia tapi untuk menertibkan dunia. Nah, dalam teori ilmu tasawuf ada 3. Satu ada takhalli. Apa itu takhalli? Lamun bak di bumi urang geus kiruh, gitu banyak, geus kiruh maka dikuras dulu. Kalau dalam hati kita ini sudah banyak unek-unek Pak, sudah banyak kokotor sekali, nu ditinggal kokotor, nu didangu kokotor hate, nu ditinggal, nu dipikir, nu diucapkan adalah beban-beban hati kita. Nu dicaritakeun dunia, nu ditingali dunia, nu didengekeun dunia, nu dipikiran dunia, masuk ke dalam hati dunia, harapan pada dunia yang kita takutkan hilangnya dunia, yang kita sandarkan diri pada dunia, akhirnya la ilaha illa dunia. Ya, la ilaha illa dunia. Lamun eueuh duit keung, asa eueuh we Allah teh keung. Lamun boga duit, wah pede, asan waing segala rupana, berarti sudah hilang Allahnya dalam hati. Karena ya sehari-hari hadirin. Yang kedua anu coba hadirin, lamun orang takhalli, kita kosongkan. Belajar kita bicara dunia, bicara agama, bicara akhirat. Yang kita lihat dimensi akhirat. Katingali nama pasar, tapi nu dipikirna ieu kumaha nya jelema-jelema engke di akhiratna. Ya. Yang kita pikir itu akhirat. Kita lihat dimensi akhirat, kita dengar dimensi akhirat, dan kita bicara akhirat, akhirnya yang masuk ke dalam hati itu akhirat. Yang kita takutkan akhirat. Hilang sifat individualisme, hilang hedonisme, hilang materialisme dari hatinya. Karena apa? Karena masa depan yang sebenarnya adalah akhirat. Ini Pak. Yang keduanya setelah takhalli baru tahalli. Di imah nama tara tahajud, alhamdulillah nuju ngahajakeun mah maknya ari cicing di masjid henteu mah. Di bumi nama tara baca Quran, maknya ari ngahajakeun mah ningali batur maruka Quran abdi henteu. Di bumi na tara berjamaah, maknya keur 3 poe mah sambil repres bebat untuk mempres lagi otak saya untuk kerja, calik di masjid ngan maknya rek ngalumuk mah. Akhirnya terbawa tahalli, dihiasi mulai kehidupannya ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Baru nanti akan ada tajalli. Apa itu tajalli? Jauhna bisa musyahadah
muqarabah sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ma'iyatullah dedeketanana minimal salat teh geus karasa nikmatna. Ngong adan teh ti poporoseh ti buburanyat, saya takut kehilangan takbiratul ula. Nabi sampaikan apabila satu takbiratul ula kita tinggalkan sama dengan kehilangan harta dan keluarga seluruhnya. Berat hadirin, akhirnya mah ti buburanyat. Begitu, karena sudah tajalli nikmat ibadah. Yang keduanya hadirin untuk asbabul hidayah. Nomor kahiji kanggo islah visi dan misi islah untuk mereka. Yang keduanya untuk asbabul hidayah. Jadi asbab hidayah menjalankan kerja nubuah, meluangkan waktu dan bertanggung jawab atas diri kita sebagai khairu ummah, umat akhir zaman, umat yang tidak lagi diberikan nabi dan rasul. Tanggung jawab agama ini ada di pundak-pundak kita semuanya. Bagaimana kita sedikit meluangkan kerja, meluangkan waktu untuk menjaga agama, mengamalkan agama, dan menyebarkan agama. Menjaga agama, mengamalkan agama, dan menyebarkan agama. Dengan cara apa? Caranya sudah disediakan. Dengan dakwah ala minhajin nubuwah. Semua telah dibimbing. Nomor kahiji misalkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir. Ini Pak, konsep dakwah yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Pertama, kum, berdiri. Ulah sila ipis, ngadaguan di datangan tekengeng. Tapi kum, yati wala yuta, datangi umat. Kum wa rabbaka fakabir, besarkan Allah, ajak manusia kepada Allah, bukan mengajak pada golongannya, tidak mengajak pada asabiahnya, tidak mengajak harus sama dengan mereka, tidak. Silahkan kalian taat kepada Allah walaupun kalian cara ibadahnya tidak sama dengan saya bangga dengan kalian, begitu harusnya. Wa rabbaka fakabir, Allah saja besarkan. Wasiyabaka fatahhir, bersihkan bajumu. Dalam kitab tafsir Jalalain dengan akhlak yang bagus, dengan akhlak yang tidak ananiah, tidak kesombongan, tidak ada justice, tidak merasa lebih baik daripada yang lain. Wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur, dari keburukan-keburukan hijrahlah kalian. Selanjutnya wala tamnun tastaksir, tidak berharap bertambah banyak, baik itu kelompok, balad atau harta. Dengan dakwah Nabi tidak berharap bertambah hartanya. Dengan menjalankan dakwah Nabi tidak berharap memperbanyak baladnya, tidak memperbanyak pengikutnya, tetapi innama ana muballigh wallahu yahdi. Sesungguhnya aku hanya menyampaikan, Allah yang berikan hidayah. Wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Sesungguhnya aku hanya membagikan, Allah yang akan menerima, tidak memaksakan kehendak. Harus sama saja, mun hejo kudu hejo weh. Ya nu koneng teh terasa bid'ah eta mah, dolalah kade tah. Oh, kafir, kufur, murtad dan lain sebagainya. Tidak, hadirin. Tidak ya. Kita sama dengan mereka. Kumpang dan banyak lagi. Itu hanya sesuai saja hadirin. Tapi pada intinya mereka ini adalah saudara kita dan tidak ada perbedaan dengan kita. Tidak ada perbedaan karena tidak ada kartu anggota, tidak ada BA, tidak ada ijazah. Bapak-bapak mau mengikuti ketika taklim tidak akan diwilah-wilah. Taklim jamaah itu untuk semuanya, bukan untuk jamaah yang hadir saja. Silahkan hadir, silahkan bersama, ikut bergabung walaupun belum pernah ikut. Tidak ada dalam jamaah tabligh ini sudah ikut, ini belum, tidak ada hadirin. Semuanya adalah jamaah masjid yang sama, ahli masjid yang sama. Mungkin itu saja Bapak Ibu.